Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pencahayaan buatan di GOR Apriani. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, pencahayaan buatan. Yang kedua, GOR Apriani. Yang ketiga, data existing, potongan ruang. Yang keempat, pengukuran lux dan analisis pencahayaan, dan yang kelima ada denah dan tata letak lampu. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang pencahayaan buatan ini adalah elemen penting dalam perancangan bangunan, terutama pada ruang-ruang yang digunakan di malam hari atau memiliki keterbatasan pencahayaan alami. Dalam konteks fasilitas olahraga seperti GOR, pencahayaan buatan dalam konteks fasilitas olahraga seperti GOR, pencahayaan buatan berperan besar dalam menunjang aktivitas pengguna, baik dari segi kenyamanan, visual, keselamatan, maupun performa. GOR Apriani Rahayu ini dikendari menjadi contoh nyata di mana sistem pencahayaan buatan harus dianalisis secara optimal agar dapat memenuhi standar kebutuhan visual kegiatan olahraga yang berlangsung di dalamnya. GOR Apriani Rahayu di Kota Kendari sebelumnya bernama Gelagang Pemuda Batramas, lalu diresmikan dengan nama baru oleh Gubernur Sultra sebagai penghormatan kepada Apriani Rahayu, atlet bulu tangkis asal Sultra yang meraih emas di Olimpiade Tokyo 2020. GOR ini merupakan fasilitas olahraga yang bisa berupa bangunan tertutup atau terbuka, tergantung kebutuhan aktivitasnya. Salah satu aspek penting dalam GOR adalah pencahayaan buatan, terutama saat malam atau cahaya alami kurang, karena pencahayaan yang buruk bisa mengganggu keselamatan dan performa olahraga. Oleh karena itu, analisis sistem pencahayaan buatan sangat diperlukan di GOR ini. Baik, sekian dari saya. Pemateri selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, sebelum lanjut pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradila dengan NIM E1B1240055. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai data existing dan potongan ruang. Di dalam GOR Apriani terdapat 3 lapangan bulu tangkis. Lapangan ini tentunya tidak hanya bisa dipakai untuk event-event daerah, tapi juga bisa digunakan untuk event berskala nasional hingga internasional. Ruang utamanya memiliki ukuran yang luas dengan langit-langit tinggi kurang lebih 10 meter. Tentunya sebagai tempat kegiatan olahraga, ruangan ini harus menerima pencahayaan yang merata. Pada potongan ruang terlihat bahwa lampu-lampu dipasang pada rangka atap atau bagian atas dinding. Kemudian dari potongan bisa dilihat bagaimana tinggi ruangan dan ketinggian lampu yang sangat berpengaruh terhadap sebaran cahaya. Semakin tinggi lampu dipasang, semakin luas area cahayanya, tapi intensitasnya bisa melemah. Material dinding dan atap juga memengaruhi pantulan cahaya. Jika permukaan banyak menyerap cahaya, maka dibutuhkan lampu dengan intensitas yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat terang yang dibutuhkan. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, perkenalkan saya Syakira Adenin Surajudin dengan NIM E1B1240073 yang akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana yaitu pengukuran lux dan analisis pencahayaan. Di mana sistem pencahayaan existing, yaitu di mana GOR Apriani sudah memiliki sistem pencahayaan buatan yang terdiri dari beberapa unit lampu gantung atau tempel di bagian atas ruang. Jenis lampunya yang digunakan kemungkinan adalah lampu LED atau HPI dengan daya tinggi, karena area ini dituju yang cukup luas. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pencahayaannya, dilakukan pengukuran lux menggunakan alat pengukur intensitas cahaya atau biasa disebut dengan luxmeter berupa aplikasi mobile. Pengukuran dilakukan di beberapa titik dan mencatat lux yang diperoleh. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran cahaya sudah sesuai kebutuhan aktivitas olahraga atau belum. Selanjutnya pada standar pencahayaan dan kebutuhan turnamen, di mana untuk mengetahui tingkat pencahayaan dilakukan pengukuran lux menggunakan alat pengukur intensitas cahaya lux berupa aplikasi mobile.
Nah, langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran cahaya sudah sesuai kebutuhan aktivitas olahraga atau belum. Standar pencahayaan ruang olahraga menurut SNI atau standar internasional biasanya berada di kisaran 300 hingga 500 lux tergantung jenis olahraganya. Turnamen ini masuk dalam golongan sirkuit nasional A atau Sirnas A yang merupakan satu level tertinggi dalam kalender Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Jadi berdasarkan SNI 167062-200, standar yang ditentukan yaitu 200 sampai 400 lux. Sekian dari saya. Baik, pada poin berikutnya kita akan melihat bagaimana denah lampu di Gor Apriani. Nah, denah pencahayaan ini menunjukkan ruang utama Gor Apriani yang memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 31,2 meter x 37,2 meter dengan grid terstruktur secara simetris seperti yang bisa dilihat. Nah, grid ini membagi area ruang menjadi kotak-kotak berukuran seragam yang dalam konteks perencanaan pencahayaan menunjukkan bahwa lampu dirancang ditempatkan dalam pola modular dan sistematis. Nah, pola ini bertujuan untuk mendistribusikan cahaya secara merata ke seluruh area aktivitas olahraga di dalam gor. Pada denah ini jika diperhatikan lebih mendalam, itu terdapat titik-titik berwarna hitam yang kecil yang ini tersebar di dalam dan di sepanjang perimeter bangunan. Nah, titik-titik tersebut mewakili posisi pemasangan lampu buatan. Di bagian tengah, titik-titik berada pada persimpangan grid yang rapi dan simetris. Nah, hal ini menunjukkan bahwa lampu ditempatkan secara teratur mengikuti struktur atap baja ringan. Nah, jumlah dan kerapatan grid itu menggambarkan jarak antar lampu sekitar 3-4 meter yang sesuai dengan metode pengukuran lux yang digunakan di lapangan. Ini mengindikasikan bahwa penyebaran lampu tidak hanya memperhatikan aspek estetika denah, tetapi juga mempertimbangkan hasil pencahayaan aktual sesuai kebutuhan standar pencahayaan untuk ruang olahraga dalam ruangan. Tujuannya tentu untuk menghindari area gelap atau underlit atau area terlalu terang atau overlit sehingga kenyamanan visual pengguna tetap terjaga. Tapi hal ini tuh terkhusus untuk para atlet atau aktivitas olahraga di ruang utama. Tidak termasuk pada ruang selain lampu yang terletak di rumah. Titik-titik di sekitar tepi ruang itu menunjukkan adanya pencahayaan tambahan yang kemungkinan berfungsi untuk menyinari area pinggir dan dinding. Jadi ada lampu tanam yang ada di pinggir dinding ini yang memberikan keseimbangan pencahayaan secara keseluruhan. Ini penting untuk menghindari bayangan tajam dan area yang tidak tersinari, terutama karena gor itu digunakan untuk berbagai jenis olahraga dengan mobilitas tinggi. Nah, lampu-lampu yang digunakan itu berdasarkan pengamatan lapangan dan data dalam makalah juga yang sudah kami teliti itu diduga merupakan LED high bay dengan karakteristik sinar terarah atau direksional. Ini armaturnya, yang pemasangannya itu menggantung dari struktur atap dan menyinari langsung ke bawah. Maka dari itu, peletakan lampu di atas sumbu lapangan itu sangat penting, karena pencahayaan jenis ini itu memiliki fokus cahaya yang sempit. Area yang tidak langsung disinari akan lebih cepat mengalami penurunan intensitas lux. Secara keseluruhan, dari denah ini bisa memberikan gambaran bahwa sistem pencahayaan di Gor Apriani telah dirancang dengan pendekatan teknis dan spasial yang baik, mengutamakan efisiensi distribusi cahaya dan meminimalkan ketimpangan pencahayaan di area lapangan. Namun dari hasil pengukuran lux yang dilakukan, itu sebenarnya masih ditemukan beberapa titik dengan nilai yang terlalu rendah. Tidak termasuk area tribun, karena denah bagian pengukuran itu sebenarnya walaupun tidak langsung dari alat profesional, kami menduga bahwa ini karena distribusi cahayanya sebenarnya tidak merata secara keseluruhan. Denah ini tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual sistem pencahayaan, tapi juga sebagai alat analisis kita untuk melihat area yang membutuhkan perbaikan. Dalam hal ini, kelompok kami setelah meneliti pencahayaan buatan di Gor Apriani, kami menyarankan bahwa perlunya ada penambahan unit lampu yang kemudian saran dan perbaikan atau rekomendasi ini bisa dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Secara umum, Gor Apriani sudah mendekati standar. Untuk perbaikan, sebaiknya melakukan penambahan atau reverbal lampu pada beberapa titik dengan intensi rendah. Pencahayaan efektif memenuhi standar dengan rata-rata nilai yang didapatkan ialah 3
422,5 lux, di mana distribusi pencahayaan belum merata dengan nilai lux tertinggi di tengah lapangan dan nilai terendah berada di tepi atau area non utama. Faktor yang diduga menjadi penyebab antara lain adalah jumlah lampu yang kurang, penyebaran yang tidak merata, dan jenis lampu yang digunakan lebih fokus atau intens sehingga area luar jangkauan langsung menjadi redup. Hasilnya sendiri yaitu yang pertama, kami memberikan evaluasi ulang sistem pencahayaan buatan baik dari segi jumlah, jenis maupun distribusi titik lampu agar pencahayaannya jadi lebih merata dan memenuhi standar minimal. Lalu yang kedua yaitu menambahkan atau merelokasi lampu terutama daerah yang menunjukkan intensitas pencahayaan yang rendah. Lalu yang ketiga, melakukan simulasi pencahayaan secara digital sebelum pemasangan atau renovasi sistem pencahayaan untuk memastikan performa distribusi cahaya yang optimal. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kami, kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.